Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Liabilitas dan Ekuitas serta Perlakuan Akuntansi. Kami terdiri dari Nur Fitri Intiani Umami NIM 0049, Ani Agustinus Dia NIM 0051, Rafika Nurul Komari NIM 0060, Siti Fatimah NIM 0062, dan Nur Aziza Lisa Ada NIM 0069. Mari kita langsung masuk ke materi pertama, yakni liabilitas. Pengertian dari liabilitas atau kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer aset atau penyediaan atau penyerahan jasa kepada kesatuan lain di masa datang sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu. Nah, kewajiban atau liabilitas ini yang punya karakteristik utama ya ada 3. Yang pertama, pengorbanan manfaat ekonomi masa datang. Yang kedua, keharusan sekarang untuk mentransfer aset. Yang ketiga, timbul akibat transaksi masa lalu. Kita masuk pada pengorbanan manfaat ekonomi masa datang, yakni untuk dapat disebut sebagai kewajiban suatu objek harus memuat suatu tugas atau tanggung jawab pada pihak lain yang mengharuskan kesatuan usaha untuk melunasi, menunaikan atau melaksanakannya dengan cara mengorbankan manfaat ekonomi yang cukup pasti di mana data di masa mendatang. Misalnya, pengorbanan manfaat ekonomi diwujudkan dalam bentuk transfer penggunaan aset kesatuan usaha. Nah, untuk yang kedua yaitu keharusan sekarang untuk mentransfer aset, yakni untuk dapat disebut sebagai kewajiban suatu pengorbanan ekonomi masa datang harus timbul akibat keharusan obligation sekarang, atau pengertian sekarang dalam hal ini mengacu pada 2 hal, yakni waktu dan adanya waktu yang disebut adalah tanggal pelaporan atau neraca. Nah, yang ketiga timbul akibat transaksi masa lalu. Kriteria ini sebenarnya menyempurnakan kriteria keharusan sekarang dalam sekaligus sebagai tes pertama pengakuan suatu pos sebagai kewajiban, tetapi tidak cukup untuk mengakui secara resmi dalam pengakuan pembukuan. Kita masuk pada kewajiban atau hak kewajiban tak bersyarat. Nah, konsep ini menyatakan bahwa walaupun kontrak telah ditandatangani, salah satu pihak tidak mempunyai kewajiban apapun sebelum pihak lain memenuhi apa yang menjadi hak lain, atau suatu pihak tidak memiliki kewajiban apapun kalau dia tidak mendapatkan hak atas suatu yang nyata di pihak lain, misalnya penguasaan aset. Kita masuk pada kriteria pendukung. Namun menurut VACB menyebutkan beberapa karakteristik pendukung, yaitu yang pertama keharusan membayar kas, yang kedua identitas terbayar jelas, terus yang terakhir itu terpaksakan secara atau berkekuatan hukum atau memiliki hukum yang jelas. Nah, kita masuk pada poin pertama, keharusan membayar kas, yakni keharusan membayar kas pada waktu dan jumlah rupiah tertentu di masa datang merupakan petunjuk yang kuat atau jelas mengenai adanya kewajiban. Akan tapi untuk menjadi kewajiban, penyerahan aset kas bukan satu-satunya kriteria, tetapi meliputi pula penyerahan jasa. Nah, yang kedua, identitas terbayar sudah jelas, yakni bila identitas terbayar sudah jelas, hal tersebut hanya menguatkan bahwa kewajiban memang ada, tetapi untuk menjadi kewajiban identitas terbayar tidak harus terjadi. Artinya, untuk menjadi kewajiban pada akhir tahun, pada saat itu identitas terbayar tidak harus diketahui. Begitu. Nah, yang ketiga, terpaksakan secara atau berkekuatan hukum, memiliki hukum yang kuat, yakni adanya daya paksa yuridis hanya menunjukkan bahwa kewajiban tersebut memang ada dan tidak dapat dibuktikan secara yuridis material. Meskipun demikian, adanya paksaan yang melekat pada klaim-klaim hukum bukan merupakan syarat mutlak untuk mengetahui adanya kewajiban itu sendiri. Kita masuk pada pengakuan. Pada prinsipnya, kewajiban diakui pada saat keharusan telah mengikat akibat transaksi yang sebelumnya telah terjadi. Nah, kaidah pengakuan ini
kaidah teknis pengakuan kewajiban ini ada 4 hal. Yang pertama, ketersediaan dasar hukum. Yang kedua, keterterapan konsep dasar konservatisme. Yang ketiga, ketertentuan substansi ekonomi transaksi. Yang keempat, keterukuran nilai kewajiban. Nah, kita masuk pada poin pertama, ketersediaan daya hukum. Yakni kalau terdapat bukti berupa yuridis yang kuat tentang adanya paksaan untuk memenuhi keharusan, jelas tidak dapat disangkal bahwa suatu kewajiban itu memang ada, sebab ada buktinya. Nah, yang kedua, keterterapan konsep dasar konservatisme. Dalam kaidah ini merupakan penjabaran teknis kriteria keterandalan, di mana keadaan-keadaan tertentu yang menjadikan konsep konservatisme ini keterterapan dapat memicu pengakuan kewajiban itu sendiri. Nah, yang ketiga, ketertentuan substansi ekonomi transaksi, yakni substansi suatu transaksi dapat memicu pencatatan seluruh kewajiban yang timbul ketika transaksi terjadi, meskipun secara yuridis atau kontraktual kewajiban baru akan mengikat secara berkala pada saat keharusan sekarang timbul. Nah, yang poin keempat, keterukuran nilai kewajiban, yakni keterukuran merupakan salah satu syarat untuk mencapai kualitas keterandalan informasi. Kewajiban mengandung kata cukup pasti yang mengacu tidak hanya terjadinya pengorbanan sumber ekonomi masa datang, tetapi juga pada jumlah rupiahnya juga. Kita masuk pada pengakuan kewajiban bergantung. Untuk keharusan bergantung atau khususnya rugi bergantung yang ditimbulkan atau menimbulkan kewajiban. Nah, kaidah pengakuan keempat ini atau keterukuran nilai kewajiban dan pasti tidaknya pengorbanan sumber ekonomi masa datang akan terjadi menimbulkan masalah pengakuan itu sendiri. Selanjutnya, pengukuran. Pengakuan dilakukan setelah suatu kewajiban terukur dengan cukup pasti. Terjadinya kewajiban pada umumnya disertai dengan perolehan aset atau timbulnya biaya. Perolehan aset dapat berupa penguasaan barang, dagangan, atau aset non-moneter lainnya yang terjadi dari transaksi pembelian. Perolehan aset dapat juga berupa kas yang terjadi dari transaksi peminjaman seperti penerbitan obligasi atau penerimaan uang muka untuk barang atau jasa. Oleh karena itu, pengukur yang paling objektif untuk menentukan kos kewajiban pada saat terjadinya adalah penghargaan sepakatan. Kewajiban dalam pembelian kredit. Dasar pengukuran aset yang paling objektif adalah kos tunai atau kos implisit. Misalnya, suatu perusahaan menandatangani kontrak pembelian mesin. Perusahaan menyepakati harga kontrak mesin senilai Rp1.600.000 dan dibayar dalam 8 kali angsuran tiap akhir triwulan sebesar Rp200.000 tanpa menyebutkan adanya bunga secara eksplisit. Nah, dalam transaksi ini sebenarnya harga nominal atau kontrak tersebut melebihi kos tunai implisit, yaitu jumlah rupiah yang diperlukan seandainya pembelian dilakukan secara tunai. Jika mesin tersebut dapat diperoleh juga dari toko yang sama dengan harga tunai sebesar Rp1.465.000, maka jumlah rupiah ini kos tunai implisit. Sedangkan selisih sebesar Rp135.000 adalah setara dengan bunga dan harus dibebankan terhadap pendapatan selama jangka waktu kontrak. Selanjutnya, diskon dan premium utang obligasi. Jumlah rupiah uang yang diterima oleh penerbit dan yang dibayarkan oleh kreditor pada saat penerbitan hanya bagian kecil dari jumlah rupiah total yang terlibat dalam kontrak obligasi. Jumlah rupiah total ini adalah seluruh jumlah rupiah pembayaran masa datang. Pembayaran masa datang terdiri dari dua unsur, yaitu yang pertama nilai sekarang pembayaran bunga periodik dan nilai sekarang nominal obligasi, dan yang kedua bunga efektif yang terlibat dalam penentuan harga obligasi tersebut. Makna harga efektif obligasi. Setelah transaksi terjadi
terjadi, maka kesepakatan dalam hubungannya dalam obligasi tersebut mulai menunjukkan makna yang sebenarnya. Jumlah rupiah utang obligasi yang mula-mula tercatat akan berangsur-angsur berubah menuju jumlah rupiah nilai jatuh tempo atau nominal. Selanjutnya, diskon obligasi. Diskon obligasi merupakan selisih nominal dengan penghargaan kesepakatan. Diskon obligasi yang belum diamortisasi bukan merupakan suatu rugi karena aset yang diperoleh sebelumnya tidak ada yang berkurang. Juga bukan aset karena tidak ada pengeluaran yang mengakibatkan bertambahnya aset fisik sebesar jumlah rupiah diskon tersebut. Dapat disimpulkan bahwa diskon utang obligasi pada waktu penerbitan adalah suatu jumlah rupiah debit yang menunjukkan biaya bunga yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo. Dengan demikian, diskon tersebut harus dilaporkan dalam neraca sebagai pengurang nilai nominal atau jatuh tempo utang obligasi. Jadi, akun diskon obligasi merupakan akun penilaian terhadap akun utang obligasi yang memuat nominal utang. Premium obligasi. Premium yang dibayarkan investor untuk obligasi merupakan unsur dari jumlah rupiah utang perusahaan. Bersamaan dengan berjalannya waktu mendekati jatuh tempo, jumlah rupiah bagian utang yang merupakan premium harus diamortisasi secara sistematik dengan cara memisahkan dari penghargaan kesepakatan bagian yang diperhitungkan sebagai pembayaran bunga periodik. Selanjutnya, kewajiban moneter dan non-moneter. Kewajiban moneter adalah kewajiban yang pengorbanan sumber ekonomi masa datangnya berupa kas dengan jumlah rupiah dan saat yang pasti. Sedangkan kewajiban non-moneter adalah keharusan untuk menyediakan barang dan jasa dengan jumlah dan saat yang cukup pasti yang biasanya timbul karena penerimaan pembayaran di muka untuk barang dan jasa tersebut. Selanjutnya, penilaian. Jika pengukuran mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada saat terjadinya, penilaian mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada setiap saat antara terjadinya kewajiban sampai dilunasinya kewajiban. Semakin mendekati saat jatuh tempo, nilai kewajiban akan makin mendekati nilai nominal kewajiban. Jadi, penilaian kewajiban pada saat tertentu adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi. Dengan kata lain, penilaian adalah penentuan nilai sekarang kewajiban. Pelunasan adalah tindakan atau upaya yang sengaja dilakukan oleh kesatuan usaha untuk memenuhi atau to satisfy kewajiban pada saatnya dan dalam kondisi normal usaha atau in due course of business, sehingga terbebas dari kewajiban tersebut. Ada dua cara untuk memenuhi pelunasan. Yang pertama, kewajiban dipenuhi secara langsung, yaitu dengan membayar secara tunai. Kedua, kewajiban juga dipenuhi dengan mentransfer aset atau penyediaan jasa oleh kesatuan usaha kepada kesatuan usaha lainnya. Mulanya, FASB menentukan kriteria lenyapnya atau hilangnya kewajiban dalam SFAC nomor 76 paragraf 3. Lalu FASB merevisinya melalui SFAS nomor 125 paragraf ke-16 bahwa sesuatu kewajiban dapat dikatakan lenyap atau hilang kalau salah satu kondisi ini dipenuhi. Yang pertama, debitor membayar kreditor dan terbebaskan di keharusan yang melekat pada kewajiban. Membayar kreditor mencangkup penyerahan kas, aset finansial lain, barang atau jasa, atau penebusan sekuritas utang oleh debitor untuk menghapus utang atau untuk menahannya sebagai utang obligasi treasury. Yang kedua, debitor telah dibebaskan secara hukum dari statusnya sebagai penanggung utang atau obligor
utama baik oleh keputusan pengadilan maupun oleh kreditor. Bagian dari pelunasan yaitu ada transfer aset finansial. Untuk melunasi kewajiban, suatu entitas dapat mentransfer aset finansialnya termasuk kas, barang, atau jasa. Bila kewajiban telah dilunasi dengan mentransfer secara penuh kas, barang, atau jasa ke debitor, maka pada saat itu pelunasan dianggap tuntas. Yang kedua ada pelunasan sebelum jatuh tempo. APBO nomor 26 menyebutnya sebagai early establishment of the debt. Debitor harus menebus utang tersebut dengan harga pasarnya, sehingga dapat terjadi selisih antara nilai bawaan dan nilai penebusan. Yang menjadi masalah adalah apakah selisih tersebut dapat diperlakukan sebagai untung rugi dan masuk ke statement laba rugi atau sebagai penyesuai ekuitas pemegang saham. Jadi di sini untung atau rugi yang berasal dari transaksi tersebut harus dilaporkan sebagai penyesuai modal. APBO nomor 4 paragraf ke-20 menggariskan tentang perlakuan transaksi ini sebagai berikut. Selisih antara harga penarikan atau pemerolehan kembali dan nilai bawaan neto utang yang dilunasi harus diakui pada periode penarikan dan dilaporkan dalam statement laba rugi sebagai untung atau rugi dan dipisahkan dengan pos untung atau rugi lainnya. Untung atau rugi tidak selayaknya diamortisasi untuk periode-periode masa datang. Yang ketiga ada utang terkonversi. Utang terkonversi atau terkonvertible merupakan salah satu instrumen finansial. Sekuritas utang semacam ini biasanya mempunyai status sebagai kewajiban dan ekuitas sekaligus. Artinya, pemegang instrumen mempunyai hak utama untuk mengubah status utang menjadi ekuitas setiap saat selama hak tersebut masih berlaku dan belum habis. Yang keempat ada pembebasan substantif. FASB melalui SFAJ nomor 76 dan direvisi melalui SFAS nomor 125 menetapkan bahwa kewajiban dapat dianggap lenyap atau hilang bila debitor menaruh kas atau aset lainnya, misalnya obligasi pemerintah yang tidak ditarik kembali dalam suatu perwalian dan aliran kas dari aset tersebut akan cukup pelunasan pembayaran bunga serta pokok pinjamannya. FASB juga dalam FAS nomor 125 paragraf ke-220 juga menegaskan bahwa pada saat terjadinya pembebasan substantif, kewajiban tidak dapat dihapuskan karena tidak memenuhi beberapa kriteria. Penyajian. Secara umum, kewajiban disajikan dalam neraca atas dasar urutan kelancaran sejalan dengan penyajian aset. Menurut PSAK nomor 1 pasal 39 menggariskan bahwa aset lancar disajikan menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. Bagian dari penyajian ada hak mengkompensasi. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa kewajiban tidak selayaknya disajikan di neraca dengan mengkompensasinya atau mengontraknya dengan aset yang dianggap berkaitan. Ada kalanya hak mengontrak diperbolehkan bila kondisi tertentu dipenuhi, yaitu kontrak bersyarat atau kondisional kontrak dan kontrak pertukaran atau exchange kontrak. Kontrak bersyarat di sini adalah kontrak yang hak dan kewajiban tergantung pada timbulnya kejadian masa datang tertentu yang belum tentu terjadi dan dapat mengubah saat penerimaan, penyerahan, atau pertukaran jumlah rupiah atau instrumen keuangan. Sedangkan kontrak pertukaran di sini adalah kontrak yang mewajibkan adanya pertukaran aset dan kewajiban di masa datang dan bukan hanya transfer aset dari satu pihak saja.
selanjutnya yaitu ekuitas. Definisi ekuitas. Dalam Kerangka Dasar Standar Akuntansi Keuangan tahun 2002, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI mendefinisikan ekuitas sebagai hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Sedangkan definisi tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh FASB dalam SFAC nomor 6, yaitu ekuitas atau aset bersih adalah hak residual atas aset entitas yang tersisa setelah dikurangi liabilitasnya. Sedangkan jika dilihat dari sudut pemegang saham, ekuitas pemegang saham merupakan hak atas kekayaan atau nilai yang tertanam dalam perusahaan. Selanjutnya, komponen ekuitas pemegang saham. Dari segi riwayat terjadinya dan sumbernya, ekuitas pemegang saham diklasifikasikan atas dasar dua komponen penting, yaitu modal setoran dan modal bentukan atau laba ditahan. Modal setoran tersebut kemudian dipecah lagi menjadi yang pertama modal yuridis, yang kedua modal setoran lain. Untuk modal yuridis, sumber perubahannya yaitu penerbitan saham baru, kapitalisasi laba ditahan, dividen saham, konversi obligasi atau saham istimewa, stock subscription. Untuk modal setoran lain, sumber perubahannya yaitu premium modal saham, penjualan saham treasury, penyerapan defisit, deklarasi dividen likuidasi, restrukturisasi kapital, revaluasi aset. Untuk modal bentukan atau laba ditahan, sumber perubahannya yaitu laba atau rugi, dividen, rekapitalisasi, defisit, koreksi, dan perubahan akuntansi. Sedangkan untuk komponen lain-lain terdiri atas pos-pos yang tidak tepat dimasukkan dalam komponen modal setoran lainnya atau laba ditahan, tetapi sering diklasifikasikan sebagai pos ekuitas pemegang saham. Yang selanjutnya yaitu tujuan penyajian ekuitas. Pengungkapan informasi ekuitas pemegang saham akan sangat dipengaruhi oleh tujuan penyajian informasi tersebut kepada pemakai statement keuangan. Pada umumnya, tujuan pelaporan informasi ekuitas pemegang saham adalah menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen, menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi dalam pemilik ekuitas lainnya, dan informasi tentang kewajiban yuridis perseroan terhadap para pemegang saham dan pihak lainnya juga merupakan tujuan penyajian ekuitas pemegang saham ini. Untuk memenuhi tujuan tersebut, informasi yang harus disampaikan tentang ekuitas pemegang saham tersebut minimal harus tersedia. Yang pertama, sumber ekuitas pemegang saham beserta riwayatnya. Yang kedua, peraturan yuridis yang membatasi pembagian dividen dan pengembalian modal setoran kepada pemegang saham. Dan yang ketiga, prioritas beberapa golongan pemegang saham atau pemegang ekuitas lainnya. Yang selanjutnya yaitu pembedaan modal setoran dan laba ditahan. Klasifikasi ekuitas pemegang saham menjadi modal setoran dan laba ditahan sebenarnya merefleksi pembedaan atas dasar yang pertama sumber, yang kedua administrasi keuangan. Untuk yang pertama yaitu sumber, modal disetor mencerminkan riwayat modal sejak berdirinya perseroan, sedangkan laba ditahan pada dasarnya adalah terbentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun ikhtisar laba rugi. Untuk yang kedua, administrasi keuangan. Laba ditahan merupakan indikator daya melaba atau earning power, sehingga laba ditahan harus selalu dipisahkan dengan modal setoran meskipun jumlahnya akhirnya ditotal untuk membentuk ekuitas pemegang saham. Dari sisi yuridis, modal setoran merupakan dana dasar atau basic fund yang harus tetap dipertahankan untuk menunjukkan perlindungan bagi pihak lain. Dana ini
hanya dapat ditarik kembali dalam likuidasi atau dalam keadaan luar biasa lainnya. Sementara laba ditahan adalah jumlah yang secara yuridis dapat digunakan untuk pembagian dividen. Perubahan modal setoran. Yang pertama, pemesanan saham atau stock subscription. Pemesanan saham pada saat perseroan didirikan atau pada saat melakukan penawaran publik perdana atau initial public offering. Di sini terdapat modal dasar. Dengan otorisasi perusahaan akan mencetak sertifikat saham. Saham yang telah dicetak ini akan menjadi saham dalam bentuk portable atau unit stocks. Kemudian obligasi. Yang kedua, kemudian obligasi terkonveksi atau berhak tukar atau convertible bonds merupakan obligasi yang dapat diubah statusnya menjadi saham atas kehendak pemegang saham. Obligasi dalam periode konversi ini obligasi yang mengandung sifat ekuitas dan kewajiban sehingga menimbulkan masalah apakah perlu dipisahkan jumlah rupiah yang mempresentasikan ekuitas dan yang mempresentasikan kewajiban. Yang ketiga, saham istimewa terkonversi atau berhak tukar atau convertible stocks merupakan saham prioritas yang dapat diubah statusnya menjadi saham biasa atau kehendak pemegang saham prioritas itu sendiri. Kemudian yang keempat, dividen saham atau stock dividends. Distribusi dividen dalam bentuk saham sejenis dengan saham mula-mula yang telah diterbitkan. Bila distribusi dividen saham tidak disertai dengan kapitalisasi laba ditahan, maka dividen saham akan menyerupai pemecahan saham. Yang kelima, hak beli saham, opsi, dan waran. Hak yang diberikan bagi pemegang saham lama untuk membeli sejumlah saham atau proporsional dengan kepemilikan. Hal ini biasanya dimaksudkan untuk mempertahankan pemilikan pemegang saham yang telah lama. Kemudian yang keenam, saham treasure atau treasure stocks merupakan penarikan kembali saham untuk sementara sehingga mengurangi jumlah ekuitas tersebut. Selanjutnya, perubahan laba ditahan. Hal-hal yang dapat menyebabkan laba ditahan dalam satu periode berubah selain karena transaksi modal atau ekuitas, tetapi karena transaksi berikut. Yang pertama, penyesuaian periode lalu. Penyesuaian periode lalu ini sering disebut dengan penyesuaian susulan, yang merupakan perlakuan terhadap suatu jumlah rupiah yang mempengaruhi operasi periode masa lalu, bukan sebagai pengurang atau penambah perhitungan laba tahun sekarang, tetapi sebagai penyesuaian terhadap laba ditahan awal periode sekarang. Kemudian yang kedua, koreksi kesalahan dalam laporan keuangan sebelumnya. Menurut APB Opinion nomor 20 paragraf 13. Kesalahan dalam laporan keuangan diakibatkan oleh kesalahan matematis, kesalahan dalam penerapan prinsip akuntansi, atau kesalahan penguasaan atau kesalahan pada saat laporan keuangan disusun. Kemudian yang ketiga, pengaruh perubahan akuntansi. Pengaruh perubahan akuntansi ini terdapat 3 jenis. Yang pertama, perubahan prinsip atau metode akuntansi. Yang kedua, perubahan transaksi akuntansi. Yang ketiga, perubahan kesatuan pelaporan. Kemudian yang keempat yaitu kuasi reorganisasi. Nah, kuasi reorganisasi ini dalam PSAK nomor 51 pasal 9 akuntansi. Kuasi reorganisasi mengatur mengenai akuntansi kuasi reorganisasi. Kuasi reorganisasi ini dilakukan dengan cara menilai kembali pos aset dan liabilitas pada nilai wajar untuk mengeliminasi suatu saldo laba negatif atau defisit. Selanjutnya, pengakuan ekuitas. Dalam pengakuan modal atau ekuitas biasanya diakui pada saat pemodal mentransfer sejumlah sumber daya kepada perusahaan sebagai imbalan bagian kepemilikan perusahaan. Kemudian pengakuan modal biasanya digunakan pada saat perusahaan yang berbentuk perseorangan maupun partnership. Modal yang disetor diakui pada saat penerimaan baik berupa kas ataupun non-kas. Saldo normal ekuitas ini berada di sisi kredit. Selanjutnya, pengukuran ekuitas.
Modal atau ekuitas diukur sesuai dengan jumlah kas yang diterima, sementara untuk setoran yang berupa non-kas akan diukur sebesar nilai wajar non-kas tersebut pada saat diserahkan, yaitu nilai operasional tanggal yang disetujui oleh Dewan Komisaris. Kemudian selanjutnya, penyajian ekuitas. Menurut PSAK nomor 21, penyajian modal atau ekuitas dalam neraca harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pada saat akte pendirian perusahaan dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada. Kemudian modal dasar ini modal yang ditempatkan dan modal yang disetor, nilai nominal dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham harus dinyatakan dalam neraca. Penyajian ekuitas meliputi penyajian dalam bentuk modal dan saldo laba yang bertujuan untuk menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya.